Partai Golkar resmi mendukung Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Pengumuman ini dilakukan dalam rapat pimpinan nasional Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung di kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Sabtu kemarin. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan keputusan mengusulkan Gibran Raka Buming Raka sebagai bacawa pres berdasarkan hasil pertemuan dengan Ketua DPD di malam sebelumnya yang sepakat memasangkan Wali Kota Solo itu dengan baca pres Prabowo Subianto. Lantas, apakah keputusan memasangkan Gibran dengan Prabowo ini bakal meningkatkan elektabilitas Prabowo Subianto? Untuk membahas bagaimana pengaruh pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai bacawa pres dari Prabowo Subianto. Saat ini kita sudah tersambung dengan pakar politik Hanta Yuda. Selamat siang Mas Hanta. Ini melihat ini Gibran. Selamat siang, Prima Yohana. Iya, Mas Hanta. Ini apakah dengan adanya Gibran yang mendampingi Prabowo sebetulnya apakah akan mendongkrak atau justru sebaliknya? Iya, potensi mendongkraknya tentu besar sepanjang dua hal. Apakah bisa nanti Prabowo Gibran dan timnya mengkapitalisasi atau mengoptimalisasi faktor-faktor Jokowi, terutama Jokowi efek yang berpotensi bisa mendongkrak elektabilitas. Di saat yang sama, yang kedua juga menyiapkan strategi bagaimana solusinya, bagaimana strategi solusi dan mitigasi politik kalau terjadi ancaman politik, efek samping atau efek negatif dari pasangan Prabowo dan Gibran ini. Jadi Yohana dan Prima, kalau kita cermati paling tidak ada tiga kekuatan politik, bukan elektoral ya, kekuatan politik yang berpotensi bisa mendongkrak suara Prabowo jika berpasangan dengan Gibran. Yang pertama adalah dari sisi pemilih, pengikut Jokowi. Pemilih Pak Jokowi kan relatif tinggi dengan approval rating yang cukup tinggi, tingkat kepuasan kisaran 70-80%. Ini ada potensi untuk digeser, bermigrasi yang tadinya terbelah ke Ganjar dan Prabowo, Ganjar dan Anies, Ganjar dan Prabowo ini bisa lebih banyak ke Prabowo. Yang kedua, dari sisi mesin elektoralnya itu juga bisa menjadi potensi elektoral, yaitu terkait dengan mesin relawan, mesin partai politik, dan pengalaman Jokowi memenangkan Pilpres 2 kali itu bisa menjadi potensi untuk mendongkrak. Yang ketiga adalah mesin kekuasaan. Nah ini juga saya kira jadi perebutan karena fitur-fitur kekuasaan, jejaring kekuasaan itu dikendalikan oleh Pak Jokowi ketika Pilpres berlangsung. Nah ini yang saya kira akan menjadi titik kekuatan bagi Gibran untuk mendongkrak suara Prabowo. Tetapi di saat yang sama harus menyiapkan tiga juga. Satu, strategi potensi kalau pemilih Prabowo yang kontra Jokowi atau berjarak dengan Jokowi, terutama di basis Prabowo 2019 yang lalu, supaya tidak pergi bermigrasi, bergeser ke Anies misalnya, itu harus disiapkan strategi treatment khusus supaya tidak pergi. Yang kedua, dari sisi semacam solusi kalau ternyata terjadi konsolidasi elit politik berhadapan-hadapan dengan kekuatan ini. Tapi saya kira ini bisa diantisipasi. Pak Jokowi sedang berkuasa, kalaupun ada elit-elit politik, kekuatan politik bersatu, sepanjang Pak Jokowi tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar undang-undang, itu tidak bisa mendelegitimasi Pak Jokowi. Dan terakhir yang ketiga, yang harus diantisipasi mitigasi politiknya. Kalau sekiranya eskalasi terkait dengan isu politik dinasti dan lain sebagainya itu ternyata semakin tinggi, maka harus disiapkan mitigasi politik untuk mengantisipasi kemungkinan ada posisi yang membahayakan secara elektoral pasangan ini. Jadi sepanjang itu bisa dihadapi, dugaan saya lebih besar peluang mendongkraknya ketimbang mendegradasi. Meskipun potensi keduanya relatif ada. Begitu Yana dan Prim. Ya, Mas Hanta, apakah elektabilitas seseorang ini bisa diwariskan? Tentu tidak bisa. Tidak otomatis, bukan tidak bisa, tetapi tidak otomatis. Tapi itu bisa menjadi modalitas. Kan kita tahu dari data survei kami Saat Tracking Indonesia, dari pemilih-pemilih yang pemilih Pak Jokowi, sejauh mana pengaruh Pak Jokowi, itu pertanyaan paling penting. Nah kalau kita tanya, kalau arah telunjuk Pak Jokowi diarahkan kemana, itu ada sekitar 15-20% itu mengikuti arah telunjuk Pak Jokowi. Yang kedua, sekitar 47-50%, separuhnya memang mempertimbangkan
hanya 11% yang dengan jelas terang menolak, tidak terpengaruh dengan Pak Jokowi. Artinya pengaruh Jokowi ada kalau ini misalnya dikapitalisasi. Yang paling dirugikan tentu adalah yang potensi tergerus basis masanya adalah Ganjar Pranowo. Karena Ganjar yang lebih banyak mengambil basis suara Jokowi di 2019 yang lalu, terbagi dengan Prabowo. Dan di saat yang sama, saya kira yang bisa mendapatkan insentif keuntungan elektoral adalah Anies Baswedan kalau pemilih Prabowo 2019 justru misalnya berkurang. Nah, jadi jawaban saya atas pertanyaan tadi tidak otomatis, tapi ada potensi kalau misalnya itu dikerjakan secara maksimal oleh Pak Jokowi di basis Pak Jokowi. Pak Jokowi melakukan tanda petik ya kerja-kerja politik yang maksimal bersama Gibran itu bisa bekerja optimal di Jawa Tengah misalnya, di Jawa Timur misalnya. Sementara Pak Prabowo basis di Jawa Baratnya dijaga betul, di Sumatera yang menjadi basis Pak Prabowo dijaga betul. Ditambah ada figur-figur dari Golkar kemarin dikenalkan oleh Ketua Umum Golkar, di Jawa Barat ada Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Kita tahu dua orang kuat di Jawa Barat. Di Jawa Timur secara elektoral ya calon gubernur terkuat. Di Jawa Timur kemarin dikenalkan ada Pak Dekarwo. Itu juga orang kuat berpengaruh di Jawa Timur. Ditambah ada Bu Kofifa misalnya punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Sementara Jawa Tengah Pak Jokowi dan Gibran sendiri yang mengawal misalnya. 3 provinsi besar ini mereka punya potensi untuk mendongkrak menaikkan elektabilitasnya. Di luar isu-isu yang tadi ya saya asumsikan Prima dan Yohana tidak terlalu besar eskalasi politiknya, artinya nanti akan masuk pada fase normalisasi. Pada bertarung akan ada 3 poros bertarung dengan isunya masing-masing, maka potensi itu besar. Jadi jawabannya adalah kemampuan mereka mengkapitalisasi itu akan menentukan berhasil atau tidak menggeser potensi suara Jokowi ke Prabowo dan Gibran. Sekaligus kemampuan menyiapkan strategi solusi dan mitigasi atas ancaman politik yang tadi saya petakan ada 3 potensi yang bisa menggeser suara Jokowi dan 3 ancaman yang bisa juga mendegradasi pasangan Prabowo Gibran kalau terjadi betul-betul dideklarasikan. Ya, Mas Hanta, apakah dengan keberadaan Gibran di kubu Prabowo ini akan meningkatkan suara para kaum milenial dan juga Gen Z? Ya, dari sisi milenial sebenarnya tidak otomatis juga. Sama tadi pertanyaan apakah pemilih Jokowi bisa diwariskan kepada anaknya. Pemilih Pak Jokowi saja belum otomatis, apalagi yang suara muda otomatis memilih yang muda, belum tentu. Tapi ada potensi lagi-lagi, karena secara diferensiasi Pak Mas Gibran adalah figur dari 6 orang ini kalau jadi deklarasikan paling muda, usianya di bawah 40 tahun. Kalau kita perhatikan profil demografi pemilih Indonesia, pemilih Gen Z, kemudian yang usianya di bawah 20 tahun, kemudian pemilih milenial yang kisaran usianya antara 22 sampai 30-an tahun, kemudian 30 sampai 40 tahun itu kita golongkan milenial matang, maka itu sekitar 51%. Jadi kalau dibedah pemilih kita itu di bawah 40 sekitar 50-an sekian persen, yang di atas 40 juga hampir sama sebenarnya. Sebenarnya tidak terlalu determinan akhirnya. Tapi dari angka 51 kalau kita mau didalami memang menjadi faktor yang penting. Cuma kalau berdasarkan data survei, kalau kita cross tabulasi, Yohana, Prima, memang tersebar ke semua partai, ke semua capres. Karena Pak Prabowo menang tipis dari Mas Ganjar, ya lebih banyak ke Pak Prabowo sedikit, kemudian ke Mas Ganjar, baru ke Pak Anies Baswedan. Jadi relatif tidak jomplang ya, misalnya numpuk ke salah satu, itu belum. Oke, baik. Terima kasih Mas Hanta atas informasi jawaban untuk pemirsa TV One. Tentu ini juga kita akan melihat apakah akan benar-benar Gibran yang mendampingi sosok Prabowo karena deklarasinya. Dan ada satu lagi. Ya. Ya, ada, Mas Hanta. Halo? Ya, Yes, Mas Hanta. Ada lagi kekuatan Gibran. Selain itu yang ada dari kekuatan Gibran adalah dari sisi pemilih, bukan milenial saja, tapi pemilih yang demografinya tadi Yohana dan Prima. Pemilih geografi yang kita harus beda, Prabowo yang lemah. Prabowo yang lemah itu di Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur belum maksimal, kemudian NTT dan lain-lain. Nah ini jadi basis kekuatan Pak Jokowi. Nah potensi Pak Jokowi yang dibawa Gibran ini bisa melengkapi di mana Pak Prabowo lemah. Jadi secara teritorial melengkapi, dia bisa memecah basis balawan, terutama Ganjar, bisa tertutupi di Jawa Tengah, di NTT, di Bali, di sebagian Sumatera Utara, sebagian Jawa Timur, terutama Jawa Tengah.
Sementara Pak Prabowo bisa mengawal basisnya sendiri, Jawa Barat, Banten, Sumsel, Sumbar, NTB misalnya. Nah, ini satu dari sisi teritorial. Yang kedua, kekuatan Pak Jokowi yang bisa tanda petik diwariskan ke Mas Gibran, kekuatan dari etnis, suku. Pak Prabowo itu 2 kali Prima dan Yohana kalah 2 kali, cawapres beliau dari luar Jawa. Kan Mas Sandi dan Pak Hatta Rajasa itu luar Jawa. Nah, kalau mengambil Mas Gibran yang Jawa, sekarang pemilih Jawa lebih banyak ke Mas Ganjar sekitar 41%. Ada potensi dimenangkan juga oleh Pak Prabowo kalau ada faktor Jokowi dan Gibran. Jadi dari kelompok suku, dan terakhir yang ketiga, jadi satu secara kewilayahan bisa melengkapi di mana dia lemah. Yang kedua dari suku mayoritas etnis Jawa itu kan 41%. Yang kedua Sunda 13,5% sudah dimenangkan Prabowo. Dan yang ketiga adalah basis Pak Jokowi. Pemilih 2019 dan approval ratingnya yang dimana angkanya 76% sekarang. Nah, di angka 76% itu sekarang terbelah ke Ganjar dan Prabowo. Nah, begitu Pak Jokowi melakukan kerja-kerja politik, mengarahkan telunjuknya diarahkan ke pasangan ini, itu bisa digeser. Sayang itu potensinya. sekali karena keterbatasan waktu. Kita akan sama-sama lihat bersama besok apakah betul Gibran akan dideklarasikan bersanding dengan Prabowo. Terima kasih Mas Hanta.